Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan kita. Ya Bapa yang di sorga, yang menciptakan langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Ya Bapa, pada pagi dan siang ini Engkau sendiri yang berkarya di dalam sini Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu adalah menyatakan kebenaran kepada kami, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami dari segala perhambaan dunia. Ya Bapa, tanpa firman-Mu kami tak akan bisa sanggup menghadapi hidup ini dan tantangan dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Kami percaya sebagaimana Engkau telah memimpin kami dahulunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam satu nama untuk kemuliaan-Mu saja, yaitu Juru Selamat manusia, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya pertama saya nggak biasa begini, ya, itu kan disutin nanti diedit aja. Nah, saya itu apa? Nggak enak biasanya, kan saya live aja biasanya ya. Nah, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan dalam mengumpulan kita semua yang ada di sini, para saudara kita yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mulai pada pagi ini mengenai bahan yang akan kita bicarakan atau makalah yang akan kita bicarakan di dalam iman kekristenan, yaitu mengenai upacara kematian. Ya, yaitu upacara kematian, ya, saudara, itu sangat luas sekali pengertiannya dan banyak sekali orang tidak mengerti dan tidak memahaminya, hanya mengikutinya saja. Nah, saudara, kita sebelum mulai saya akan menyaksikan kenapa saya bisa membahas upacara kematian ini supaya lebih jelas, lebih lengkap. Karena sebelum kami menjadi orang percaya di dalam keluarga kami, menjadi orang Kristen, papa saya waktu datang dari Kalimantan Barat sampai pada di Jakarta, ya, kami adalah latar belakang mempunyai percaya ketradisian seperti yang tergambar di sini. Nah, di ruangan kami, di rumah kami ada satu kamar khusus, yaitu untuk penyembahan, ya, altar sembahyang untuk kami sembah kepada segala yang kami sembah itu, saudara. Nah, seperti ini contohnya, saudara, ya. Nah, inilah sebagian daripada yang kami sembah, belum lagi ada yang di bagian bawahnya itu, saudara. Ada lagi yang kami sembah. Nah, saudara, kami berasal dari keluarga yang dibesarkan demikian, jadi tidaklah mudah dan saya boleh katakan adalah sulit bisa mengikuti Yesus sebagai juru selamat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya dan keluarga saya. Tapi puji Tuhan ternyata akhirnya, ya, setiap keluarga kami diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Nah, sebelum kami menjadi orang percaya, papa saya sudah berpraktek 20 tahun kurang lebih, ya, 20 tahun sampai 21 tahun, yaitu selain meramal nasib, ya, melihat Hong Shui, memberikan jimat, ya, dan memberikan segala kias. Papa saya juga melakukan praktek sebagai demikian. Contohnya ini, yaitu upacara mengurus orang meninggal, ya, terutama di kalangan orang Chinese. Nah, saudara, itu sangat banyak sekali pantangannya, ya, dari letak petinya sampai kepada upacaranya, sampai pemberangkatannya, sampai penguburannya, itu perlukan hari dan jam dan ketelitian yang sangat dalam sekali. Nah, papa saya berpraktek demikian, ya, dan beserta murid-muridnya. Nah, saudara, itu mempunyai, ya, yaitu ketelitian yang sangat tajam, ya, ketelitian yang sangat dalam sekali, supaya kalau upacara itu tidak dilakukan dengan ketelitian yang baik, itu bisa menyangkut keluarga yang turunannya, saudara. Ya, misalnya, ya, batu nisan yang pecah atau kuburan yang retak atau apa, itu ada pengaruhnya katanya terhadap turunannya, yaitu anak cucunya. Nah, demikian juga kalau letak arah penanaman petinya tidak tepat, juga, saudara, itu berpengaruh kepada anak yang keberapa yang ciong, saudara, istilahnya, ya. Jadi inilah yang papa saya kerjakan. Nah, demikian juga papa saya juga melihat Hong Shui kuburan, ya. Saudara tahu di kuburan itu, saudara, pemakaman itu, saudara, sekarang kan sudah seragam semuanya. Jadi arahnya sudah letaknya kayak perumahan, saudara, ya. Jadi letaknya seragam. Tapi kan nggak semua orang meninggal itu cocok dengan tanah itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang, saudara, yaitu cara
cara pengukurannya kita lihat pakai kompas ya. Akhirnya kami miringkan ya istilahnya. Yang dimiringkan apanya? Petinya saudara. Mau miring berapa ya derajat istilahnya, kan di dalam nggak terkubur di dalam nggak kelihatan saudara. Ya. Tapi bentuk kuburannya tetap mengharapnya ke depan. Tapi di ke dalamnya itu miring-miring saudara. Itu yang kami lakukan ya supaya bisa cocok dengan orang anak dan sanak famili yang ditinggalkannya supaya tidak bawa sial istilahnya ya, tidak ciong. Dan selanjutnya kalau sampai lebih dalam lagi kami juga melakukan miringnya itu batu nisannya. Maka saudara kalau lihat orang Chinese punya kuburan ya, nah saudara kalau pergi sana tuh, itu kuburannya rata semua ya bentuk-bentuknya, tapi itu nisannya tuh ada yang miring begini, ada yang miring begini. Saudara nggak usah aneh, itu bukan salah bikin. Ya, bukan kelalaian tukangnya, tapi memang Hong Shui-nya itu arahnya mesti demikian, saudara. Nah, itulah cara kami praktek demikian. Nah, inilah cara ambil as, ya. As yaitu pakai benang, ya, itu papa saya. Jadi pakai benang itu mengukur sampai benar-benar, ya, itu berapa derajat itu ditanam. Jadi tidak bisa bilang pakai kira-kira, lihat lempeng nggak, itu enggak, saudara. Itu mah bukan Hong Shui kuburan, itu mah kira-kira, ya. Kalau kami punya itu pasang as, saudara. Karena di dalam kompas Hong Shui itu, saudara, itu ada 360 derajat, saudara. Tiap derajat aja beda, saudara. Itu arah gunungnya saya sudah beda. Jadi kita mesti sangat memerlukan ketelitian yang sangat dalam ya. Nah, inilah yang kami kerjakan ya kurang lebih 21 tahun ya, 20 tahun sampai 21 tahun. Nah, sebelahnya juga saudara kami juga borong upacaranya, yaitu upacara tradisi ya, orang Chinese itu yaitu pengiriman segala ya peralatan ya, misalnya mobil dari kertas ya, rumah dari kertas ya, pembantu dari kertas, semuanya kami itu lakukan dengan sangat teliti, mesti disahkan oleh papa saya. Nah, selanjutnya, nah inilah keluarga yang kami urus dulunya saudara. Terus selanjutnya, nah inilah pengiriman ya, itu kan saudara kalau di orang Chinese itu ada dua. Di peti mati itu ada dua pembantu saudara ya, dari kertas yang laki sama perempuan. Itu semua pelayan yang kita kirim, tau nggak, untuk ngurusin keluarga kita yang meninggal. Tapi sebelum mengirim itu dibakar saudara, itu mesti disahkan, dikaikuang oleh papa saya. Jadi itu mesti ditiam ya, pakai hio, pakai dupa, yaitu dibolongin kupingnya saudara, supaya nggak budek, nggak tuli di sana sampai sana. Kalau dikirim pelayannya sampai sana tuli kan buat apa? Jadi itu mesti oleh ahlinya ya, oleh papa saya mesti disahkan. Nggak bisa bilang main bakar begitu, nggak bisa saudara, semuanya mesti melalui tangan papa saya sebagai ketua, sebagai ketua atau dalam upacara tradisi itu demikian saudara. Nah, ini kami lakukan dengan sangat teliti. Nah, selanjutnya, nah inilah ya, setiap pembakaran apapun itu nggak bisa ya, keluarganya itu seenaknya gitu ya, ya pasang altar bakar sendiri ya, nggak bisa. Itu mesti dijampein saudara ya. Jadi mesti ada dijampe supaya itu semua yang dibakar, uang kertas dan semuanya itu bisa benar-benar sampai kepada yang berhak ya istilahnya. Kalau nggak disahkan oleh papa saya, itu bisa nyasar, nanti yang ngambil preman-preman di sana saudara. Jadi nggak sampai. Jadi banknya kayak kita transfer boleh sembarangan, transfer uang nggak bisa kan, mesti teliti ya loh, nama ya loh, alamat, nomor rekeningnya. Di sana juga sama saudara. Jadi mesti papa saya yang tanda tangan. Ini pekerjaan papa saya, keluarga ini soal turun temurun ya, engkong saya, papa saya dan seterusnya. Dan saudara, tetapi yang mengherankan ya, akhirnya tahun 1989 orang yang ngurus begituan, yang kerja demikian tuh bisa nyemplung saudara ya, bisa mandi saudara ya, di ini. Nah saudara, ini bukan mandi-mandian. Berarti ini saudara benar-benar saudara saat itu dia benar-benar dibaptis ya di dalam nama Yesus untuk menerima keselamatan dan Yesus sebagai juru selamatnya. Ini sangat mengherankan. Jangankan seorang lain heran saudara, saya anaknya aja heran saudara. Kenapa saya jadi anaknya heran saudara? Karena sebelum papa saya bertobat 1988 saudara, dia pernah dulunya ya, melarang ya saya itu mengikut Yesus dan masuk gereja dan dibaptis. Karena dia mencalonkan saya sebagai nanti dia meninggal yang pegangin hiolonya waktu meninggal saudara ya. Jadi dia tidak kasih saya dibaptis, maka dia larang. Kalau anak perempuan mau kawin dengan orang Kristen terserah. Kalau saya ini anak laki ya, satu-satunya dalam keluarga saya, jadi saya itu pewaris untuk calon pemegang hiolo. Kalau orang tua saya meninggal, mana mungkin dia kasih. Maka dia pernah ancam teman saya, jangan sampai saya dibawa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat ya, dengan kekerasan apapun dia begitu. Tetapi yang mengherankan saya tahun 1988 saudara,
Apa yang terjadi? Dia pergi baptis nggak permisi sama saya. Nah, jadi saya kan bingung. Dulu papa kan ngelarang saya. Ya, nah, kenapa sekarang papa pergi baptis nggak ajak-ajak lagi dia, saudara? Oh, kenapa saya baptis 89 telat setahun dibandingkan dia? Nah saudara, inilah papa saya akhirnya baptis. Udah baptis kau terima Yesus kan nggak apa-apa ya udahlah di rumah lah saudara ya. Jadi nggak ada orang tahu. Kalau papa kan muridnya 46 saudara. Dari luar negeri sampai dalam negeri. Satu orang kurang lebih cap tiap. Yang belajar itu bos-bos saudara, orang-orang hebat saudara. Langganan papa saya itu kelasnya hebat-hebat saudara. Ya Rom. Nah orang-orang yang berduit saudara. Ya Rom. Sampai sekarang aja saudara sama saya pasti kenal orangnya. Pasien saya itu kalau saya mau ungkapkan saudara. Nah itu pasien saya. Nah kalau dia udah ngeramal diam-diam aja di rumah ya udahlah saya tinggal mewarisi dia punya ilmu dan meneruskannya kan gak ada masalah ya, tetap memperoleh nama baik, tetap mempunyai kuasa dan koneksi hubungan yang hebat dengan orang saudara. Tetapi yang lebih mengherankan lagi, sesudah baptis sama papa saya ngapain saudara? Dia nggak pergi ngeramal lagi, nggak kerja gituan lagi. Dia umumin saudara, ya diumumin. Dia pesta ulang tahun saudara, dia umumin semuanya kepada murid-muridnya, pasien-pasiennya bahwa dulu dia itu salah menerapkannya segala ilmu yang dia praktekkan ya, yaitu ilmu kuamya, ilmu Hong Shui, ilmu jimat, ilmu mantra, ilmu apa semuanya dia salah. Dia bilang hari ini dia bertobat, umumin di restoran saudara. Ya habislah saya sebagai pewaris ilmu kuamya dan Hong Shui-nya. Nah saudara selanjutnya ya, bukan umumin di dalam pesta ulang tahun dia saja ya, pada saat dia bertobat dia lakukan satu hal lagi yang mengejutkan dunia juga ya. Apa yang dia lakukan kita lihat saudara, berdiri di atas mimbar dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa ya, dia keliling saudara ya, untuk menyatakan bahwa dia dulu adalah salah dan sebagai antek iblis dan sekarang dia menjadi hambanya Tuhan. Nah saudara lihat, orang yang demikian, yang dilahirkan dari tradisi temurun itu papa saya, sampai kepada saya adalah pewaris turunan kelima ilmu-ilmu demikian. Tetapi akhirnya bisa berubah. Bukan ini nggak tahu berapa derajat, saya nggak tahu deh. Ya kalau dibandingkan foto yang tadi sama yang sekarang, beda jauh nggak saudara? Ya, nah saudara, orang demikian seorang guru besar. Ya, yang punya nama besar, dia waktu bertobat saudara bukan lagi nggak laku, lagi ong-ongnya, lagi maju-majunya saudara. Itu pasiennya lagi ngantri, itu yang belajar masih belum ada yang belum lulus saudara. Dia lepaskan semuanya itu saudara. Nah inilah yang mengejutkan saya, mengagetkan saya. Dan akhirnya apakah pujian yang kami peroleh setelah kami bertobat menerima Yesus? Saudara, terus terang, bukan pujian. Ada orang bilang, wah orang itu bisa berubah bertobat menerima Yesus kan sering dikatakan, karena sudah disogok orang Kristen, karena sudah dibayar orang Kristen. Ya, contohnya kayak saya berdiri di sini udah dibayar apa saudara? Saudara, saya saksi hidupnya. Itu yang papa saya lakukan dibandingkan dengan yang kami lakukan dulu sama sekarang beda jauh. Bedanya apa saudara? Kalau dulu kami mempunyai nama besar, ya, kalau orang sebut Culinci, ya, Pak Yusuf, tau gak? Mereka itu nggak berani ngomong macam-macam, hormat saudara. Kalau kami telepon atau mengunjungi siapa, silahkan masuk saudara. Mereka sangat memerlukan kami, karena kami bisa melihat Hong Shui dan segalanya. Mereka itu mencari kami, dan kami itu menjadi tempat di mana tempat mereka itu berkonsultasi. Nah, dan menyelesaikan masalahnya. Nah saudara, dulu kami memiliki kuasa. Tapi kalau dibandingkan dengan berdiri di atas begini, saudara, di atas mimbar atau menjadi hamba Tuhan, untungnya apa? Kalau soal uang saudara, dulu uang itu nggak usah kami cari, datang kepada kami. Sekali lihat Hong Shui itu jutaan, puluhan juta dihitung per meter persegi. Sekali upacara kematian yang kami urus saudara, itu bisa jutaan sampai puluhan juta juga. Kami borong ya semuanya dari awal hingga akhirnya, kecuali yang mendandanin jenazahnya kami nggak borong. Ya, yang lainnya kami borong semua saudara. Ya, sama peralatannya segalanya. Ya. Nah saudara, sekali kuamnya saudara, itu 150.000 rupiah. Itu setengah jam. Pernah seperti yang pernah saya saksikan. Tetapi belum lagi bikin reunian.
Ya, Liu Nian tahu, yaitu yang ramalan itu yang sangat rinci seumur hidup. Karena orang kaya yang sanggup bikin, saudara. Itu dihitungnya per bulan. Ya, 1 bulan Pak Goceng, dikaliin aja umur kamu. Ya, saudara. Itu berapa puluh juta. Nah, saudara, kalau sekarang, kalau kita jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan atau pendeta atau apa, saudara, kita ke rumah orang, mereka itu takut. Mau ngapain datang ya? Mau cari dana kali buat bangun gereja, bener kan? Ya, udah curiga. Kalau dulu kami datang disambut, kalau sekarang kami datang nggak disambut, saudara. Curiga dulu. Ya, nah, kalau dulu kami bilang, "Hei Pak, Bu, ya, ini jimat udah selesai. Jam 6 pagi kamu mesti datang. Ya, patkuanya, hunya udah selesai." Ini dia pesanan dia orang, ya. Nah, cepat datang jam 5 atau jam 6, ya. Nah, kalau sesudah lewat itu, saya nggak ada di rumah. Ya, pagi datang. Saudara, mereka sebelum jam 5 udah nongkrong depan pintu. Takut kami itu udah nggak ketemu kami. Nah, saudara, kalau sekarang, "Hai Bu, Pak, ya kebaktian nih, ya jam 7 pagi, ya mereka berani datang." Tahu gak? Sesudah amin, kurang ajar nggak? Ya enakan dulu dong kalau dibandingkan dengan sekarang. Kita ngomong fair aja deh. Kalau secara dunia nih, saya bicara secara dunia, sudut pandang dunia. Ya, nah, saudara, ya, nah itulah kami lakukan. Dulu nih, saudara, kami tinggal perintahkan yang buang kias. Ya, "Hei, ini bos, ya, dia mau buang kias kan? Ya, namanya orang dagang atau apa kan banyak sekali dosanya atau apa istilahnya. Kami buang kiasnya gimana? Ya, bos, ya, ini kirim, ya, 50 sak semen ke sana, jalan ini, ya." Dia hari itu juga pesan, dia kirim untuk bantu di sana. Kami yang ngurus semuanya, kami yang tanganin. Orang yang mau buang sial, ya, buang kias, istilahnya cara ngatas, kami yang tanganin. Di sana perlu kayu berapa, genteng berapa, ya, tinggal kami perintah bos-bos itu, saudara. Mereka itu hari itu juga kirim semuanya itu ke sana. Tetapi hari ini, kalau kita jadi hamba Tuhan, ya, wah gereja perlu uang, perlu pembangunan dana, pada lari. Kalau dulu mereka itu berebut, saudara, untuk menyumbangkan sesuatu supaya bisa menangkal kiasnya. Nah, saudara, kita lihat sangat beda. Kalau dulu, saudara, nggak ada yang berani berbicara kepada kami, gosip-gosip di luar. Takut kualat kan? Ya, takut kami apain, saudara. Nggak ada yang kurang ajar. Semua ketemu kami kalau di daerah itu, semua hansip itu semua apa tuh, hormat. Tahu nggak? Karena mereka tahu suatu waktu keluarganya perlu akan kami. Suami yang tidak pulang, kami bakarin 2 lembar pulang. Ya, yang punya kesakit, ya, yang benjol sini, benjol sono, ya, tinggal diolesin apa, yang kami itu, saudara, itu kami lakukan. Jadi mereka tahu suatu hari waktu dia jalan 5 perlu kami. Makanya nggak ada yang berani gosip. Kalau jadi hamba Tuhan, pakai jas dikit bagus aja, dia bilang makan duit jemaat. Beda jauh kan dibandingin dulu. You know? Nah, kalau perut gede dikit aja, dia bilang, makan duitnya, makanan jatahnya jemaat. Nah, saudara, kita lihat sangat beda. Kalau pilih secara dunia, mendingan pilih dulu. Kalau dulu saya nggak datang sendiri, saudara, diantar jemput, saudara. Volvo, Mercy, dan segalanya. Itu mobil-mobil mewah. Berantri mau jemput kami datang. Tinggal kami. Sekarang kami mesti beli peta, nggak tahu jalan. Karena dulu saya, biarpun udah 39 tahun di Jakarta, saya nggak tahu jalan. Karena dulu sama papa itu diantar jemput, saudara. Jadi nggak pernah kenal jalan. Nah, jadi di rumah, di mobil tuh ada peta, saudara. You know, jadi kalau kami mau kesaksian mana, mau kebaktian di mana, saudara, kami cari dulu. Sengsara nggak? Enak dulu dong. Kalau sekarang, you know, tolong dah, saya nggak tahu jalan, antar jemput. Ini pendeta hamba Tuhan nggak mau berkorban. Ini kan salah lagi. Serba salah, conyin nana. You know, saya orang kayak ya. Jadi nanconyin. You know. Nah, saudara, you kong mekong mohosit, you mekong mohoco. Ya know. Nah, moseco emang ikut Yesus. You know. Artinya apa? Bukan karena nggak ada makan, nggak ada pakai. Kalau makan pakai mah mewah dulu, saudara. Sekarang mah, kalau dulu mah kami makannya capcay, wah puyung hai, dan sekarang kalau sekarang, saudara, kalau kita lagi makan kangkung, saudara, mau bilang apa? Minta capcay, pendeta nggak tahu diri, seru salah, Nah, ini kalau kita cerita bandingkan, saya ngingat kenapa papa saya mau melepaskan segalanya, ya, semua yang mewah, saudara, semua yang hebat, saudara.
melepaskan itu dan mengikut Yesus dan memikul salib, menanggung segala penyangkalan dirinya itu. Karena Papa saya kenal akan kasih Tuhan. Tahu kamsiala, karena dia pernah penyakit sakit jantung tengah malam dan akhirnya ditolong oleh Yesus dan dia mau mengembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Maka dia dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia menyatakan Yesus adalah juru selamat manusia. Nah hari ini Papa saya akhirnya sesudah kerja 2,5 tahun, dia berpulang ke rumah Bapak. Nah sekarang saya bukan mewarisi apa yang dia ilmu-ilmunya itu. Nah akhirnya 89 saya pun bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah saudara, sesudah itu saudara, apa yang kami lakukan ini semuanya bukan demi itu, demi uang atau demi harta atau demi nama besar. Saya sudah jelaskan kan? Karena Yesus, Bapa yang di surga, mengasihi saudara dan saya. Dia ingin supaya kita tidak terjebak di dalam permainan iblis. Di dalam perhambaan iblis itu. Dia tidak ingin kita terjebak. Nah inilah yang kami lakukan. Dan selanjutnya saudara, akhirnya lingkungan kami berubah. Yaitu kami bergaul dengan orang-orang rohani. Ya, saya sebut orang-orang rohani. Ya, saya nggak sebut anak-anak Tuhan. Nah saudara, kami bergaul dengan orang-orang rohani. Jadi akhirnya lingkungan kami juga berubah. Apa yang kami peroleh? Saudara, ini ceritanya. Waktu Papa saya bertobat, dia umumkan dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Papa saya dapat surat kaleng 2 biji, 2 lembar. Surat kaleng tahu? Surat yang tidak ada nama dan tidak ada alamat. Pikiran kalau kita ngikut Yesus dapat piagam. Paling dapat surat baptisan doang saudara. Nah piagam yang datang ini ini piagam dalam tanda kutip, tau gak? Nggak ada nama, nggak ada alamat. Di dalamnya dia tulis apa saudara? Saya sih nggak tahu orangnya sampai sekarang. Ya, kalau dulu mah papa saya tahu, ya, papa saya bisa totok darah dia. Ya, nah, dia kungfu istilahnya. Ya. Jadi saudara, di dalam surat kaleng itu dikatakan, saudara, ya, bahasanya kasar. Bahasanya kalau bahasa kek, istilahnya, ya, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, tolong diterjemahkan. Ya. Chong Kim Long Chu Lin Ji, ya saya orang ya kayak ya. Chong Kim Long Chu Lin Ji katanya, Ni Chap Chung Ji katanya, Cukeu katanya, ya saudara, ya di situ dikatain, wah semua penghinaan, sampai 2 surat itu, emang piagam kami dapat kalau ngikut Yesus, saudara, surat omelan, surat caci maki itu yang kami peroleh. Tetapi kenapa tetap harus berdiri? Karena aku berdiri bukan kehendakku. Karena kehendak Yesus. Nah saudara, apa yang kami lakukan itu bukan kemauan kami. Tetapi karena kemauan Yesus supaya manusia-manusia lain yang rendah hati dan yang mau bertobat bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Oh, kami tidak mengurusi orang yang masih kuat. Karena Yesus menawarkan saya seperti Yesus menawarkan kepada dunia. Hai mari kepadaku yang letih sudah berbeban berat. Amin. Jadi dia tidak pernah memaksa. Dia hanya menawarkan. Kau yang masih kuat, ya sana. Tapi kalau sudah jalan buntu, dokter sudah angkat tangan. Semua tukang kuamnya sudah angkat tangan. Semua di manusia tidak ada yang bisa diharapkan. Yesus bilang, mari kepadaku. Nah saat itulah kami ini sedang buntu. Papa saya jantung tengah malam, saya kematian 2 anak. Itu yang terjadi saudara. Akhirnya Yesus menawarkan diri untuk menyelamatkan saya dan menebus kami. Sama hari ini, saudara, Yesus tetap berdiri depan pintu kita. Dia tetap menawarkan jalan keselamatan buat kita. Apakah kita mau? Jadi tidak ada pemaksaan saudara. Demikian juga saudara, selanjutnya kita lihat mengenai upacara kematian ini. Ya. Ternyata saudara, sebelum saya bertobat saya telah 5 tahun membaca Alkitab untuk mencari kesalahan Tuhan. Ternyata kebenaran Tuhan yang saya peroleh. Yang pada pagi, siang dan ini akan kami bagikan. Bahwa
Dulu kami tidak mengerti, ya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ilmu yang kami praktekkan, kami anggap itu sangat menolong orang dan sangat berguna. Ternyata sesudah dibuka mata rohani kami dan sesudah mengetahui kebenaran, ternyata di balik itu banyak sekali dosa. Banyak sekali justru bukan mendatangkan berkat, malahan kutuk, saudara. Maka kita hari ini membahas tentang firman Tuhan mengenai tradisi orang meninggal. Ya. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita harus mempunyai pikiran Kristus yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau mereka yang belum percaya, saudara kita yang belum terima Yesus, itu nggak ada urusan, Tetapi ini diintikan kepada kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, supaya kita mengerti dan bisa bertanggung jawab. Kenapa nggak ke kuburan lagi cengbeng? Kenapa nggak ada meja abu lagi? Kenapa nggak bakar mobil dan uang kertas itu kepada leluhur kita? Kita bagaimana harus memberikan jawaban? Kita tidak punya jawaban, tetapi firman Tuhan punya jawaban, dan kita akan bahas pagi ini supaya kita imannya tetap, saudara. Jangan sebentar-bentar dikasih mimpi orang tuanya, wah, saya kata orang tua kita yang udah meninggal di sini di sana dia kedinginan. Nah, kita rame-rame ke kuburan kirimin selimut, bakalin selimut dari kertas. Nanti dia akan datang lagi, orang berkata depan kita berkata, wih, orang Peter, di sono engkong kamu, tahu nggak? Rumahnya sudah bocor, udah berapa puluh tahun. Nah, kita ramai-ramai lagi panggil si Pak Yusuf, Pak Harun, untuk upacara kematian bakarin rumah dari kertas lagi. Nah, saudara, ada orang kita sedang mendengar kata-kata orang, kalau nggak cengbeng, kalau nggak kasih ngerawat leluhur kita di kuburan, saudara, wah nanti bisa usahanya bangkrut, bisa ciong, bisa anak sakit. Kalau kita masih punya pikiran demikian, maka maaf kata, berarti iman kita tidak ada ketika Yesus datang ke dunia ini. Berarti kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Saudara, kita percaya kepada firman Tuhan, amin. Jadi kita tidak hidup lagi dalam kitab lain. Kita tidak hidup lagi dalam kitab Hong Sui. Kita tidak lagi hidup di kitab Kwamya. Kita tidak lagi hidup di kitab horoskop atau perbintangan atau kitab-kitab dunia. Tetapi hari ini kita telah dipulangkan dan hidup di dalam kerajaan Allah yang berdasarkan kitab undang-undangnya kerajaan Allah, yaitu Alkitab ini. Dulu saya menolak Alkitab ini karena saya belum pernah baca di dalamnya. Nah, kalau mau nolak kita harus baca dulu, ngomong fairnya. Kalau udah baca ini, baca itu, nah baru kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi kalau belum baca, kalau saya sudah menolak dulu, saya kan orang yang sok tahu. Bener kan? Nah, kalau kita mau beli mobil, kalau kita nggak coba dulu, saudara. Anak saya begitu besar, saudara. Saya coba mobil yang kecil, saya kecil, saudara. Ternyata anak saya nggak bisa masuk, nyangkut, saudara. Kan mesti dicoba dulu, diperhatiin dulu, diteliti dulu. Nah, akhirnya semuanya saya teliti waktu saya mencari kebenaran Tuhan. Bukan hanya kitab ini aja, semua kitab yang di dalamnya ada kepercayaan, saya teliti satu persatu. Saya nggak bisa bahasanya dia, saya beli terjemahannya dia. Dan akhirnya di antara kitab itu saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat firman Tuhan, saudara. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Yang hari ini kita bahas lain lagi. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ini menceritakan tentang kuepang. Ataupun seorang menjadi petenuh, yaitu ilmu-ilmu kebatinan. Seorang peramal, yaitu saudara, itu termasuk ilmu ramal-meramal, horoskop dan segalanya, perbintangan. Seorang penelaah, yaitu menelaah hari-hari baik, menelaah tempat-tempat baik, termasuk Hong Sui, pilih hari, ganti nama dan segalanya. Seorang penyihir, yaitu termasuk saudara yang pakai guna-guna menyihir orang supaya menuruti kemauan kita. Nah, seorang pemantrah, yaitu bisa jampe-jampe dan mantra atau nyamkeng dan segalanya yang bahasanya kita tidak mengerti.
ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, ya, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, saudara. Nah, yang kita bahas ini, ya, bertanya kepada arwah atau orang-orang mati. Kenapa Tuhan melarang? Kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi saudara, ini dikatakan bahwa siapa yang melakukan itu, tahu nggak? Jadi dia bukan anak Tuhan. Dia bukan kerajaan Allah. Karena mereka itu tidak berubah. Yang dulu sama dengan sebelum percaya Tuhan, dia begini kepercayaan atau kelakuannya. Sesudah percaya Yesus, dia masih begitu. Nah, saudara, kami menyadari itu. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita sudah merubah ke warga negara kita menjadi kerajaan Allah. Jadi segala apa yang berlaku di dunia ini, ya kitab-kitab lain itu gak berlaku sama kita. Mau tusuk sate kek, mau angka 14, angka 13 kek, ya, mau tingkat 4 kek, mau apa kek, dia bilang sial, mari kita beli kalau murah mah. Karena semuanya udah gak berlaku atas diri kita, amin. Karena kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Yang berlaku sekarang kitab undang-undang kerajaan Allah, firman Allah. Nah, saudara, sama. Kalau kita hidup di satu negara, misalnya kita warga negara Indonesia, ya, kita sudah melepaskan warga negara kita sebagai warga negara orang Chinese atau bangsa lain. Jadi segala peraturan negara itu udah gak berlaku lagi sama kita. Yang kita pegang hari ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Kitab undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia, amin. Jadi kenapa kita banyak masih memperhambakan diri? Kita udah warga negara Indonesia, kita masih memperhambakan diri. Wah, itu undang-undang Singapura masih berlaku, undang-undang Amerika masih berlaku. Kita hidup di Indonesia. Kita sudah keluar dari sana kan? Nah, kecuali kita masuk ke sana lagi. Nah, kenapa disebut orang Kristen KTP? Saudara ngerti? Nah, karena KTP-nya Kristen. Tapi badannya masih di negara itu, saudara, asalnya. Nggak berubah-ubah, saudara. Ya, masa ngikutin tradisi dan segalanya. Hari ini, 14 tahun saya ikut Tuhan. Saya mempunyai prinsip. Orang yang ngerti kebenaran, orang yang bijaksana mesti tahu. Bahwa kalau kita taat kepada siapa, kita akan menjadi hambanya dia. Maka hari ini kita sudah warga ini. Kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Maka Tuhan melarang manusia melakukannya lagi. Ya. Nih, akibat bagi yang terlibat, ya, yang tidak mengerti, yang masih melakukan upacara demikian. Ya, kalau saya tidak mengurusi orang yang belum dalam Tuhan, karena itu hak mereka dan kepercayaan mereka seperti saya dulu. Ya, tetapi kita yang di dalam Tuhan ini perlu untuk mengerti dan memahami. Sedangkan mereka di luar itu kan punya kepercayaan sendiri. Punya pegangan sendiri, ya, itu urusan mereka. Mari kita urus warga kita kerajaan Allah ini. Janganlah, ya, Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara di sini jelas berkata, ya, jangan kita berpaling kepada arwah. Jangan mentang-mentang dengar, ya, ada berita-berita apa istilahnya. Ya. Nah, kita pergi ke tempat-tempat keramat. Kita pergi ke kubur-kuburan. Ya, kita pergi ke tempat-tempat yang bilang ada arwahnya. Ada kehebatan-hebatannya, saudara, yang kita tidak ngerti. Di luar Yesus, saudara. Karena siapa yang berpaling kepada arwah, mencari bantuan, mencari perlindungan, mencari hoki, rezeki, saudara, atau kepada roh orang. Nah, saudara, kita akan menjadi najis. Najis tahu? Berarti kita yang sudah dibersihkan oleh Yesus saat kita dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita ini lahir baru. Si Harun yang dulu, saudara, yang hitam kotor, yang jorok, saudara, yang penuh dengan segala kekotoran, saudara, dengan segala lumpur dosa. Saat saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saya akhirnya masuk beserta papa saya masuk ke dalam kolam baptisan. Itu artinya apa? Artinya saya dan papa saya telah disucikan dan dibersihkan dan dibasuh oleh darah Kristus. Amin. Jadi saya sudah dibersihkan. Maka saat saya bangun dari baptisan itu, saudara,
kami ini adalah orang baru, bukan orang lama. Berarti saya sudah diterima di dalam kerajaan Allah. Dan presidenku, rajaku adalah Bapa yang di sorga. Dan juru selamatku adalah Yesus Kristus. Dan pemeliharaku adalah kuat kuasa Roh Kudus. Jadi bukan yang itu-itu lagi. Nah saudara, kalau saya tidak mau dengar Papa lagi, tidak mau dengar kata Tuhan lagi, dan tidak mengerti firman Tuhan lagi, saudara, saya ikut di dalam hal kuasa demikian, maka saya kan tetap di dalam tawanan dia. Maka najis. Nah kalau kita masih najis melakukan itu, saudara, artinya apa? Kita jauh daripada Bapa yang di sorga. Maka tidak mengherankan apa yang kita minta, doa kita yang 7 kali sehari, 24 jam, kenapa gak dijawab? Karena bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan Tuhan itu kurang dengar, kata Yesaya, tetapi yang menghalangimu adalah dosamu. Nah saudara, itu yang terjadi di dalam diri kita. Maka Tuhan itu sangat melarang manusia yang sudah disucikan oleh Kristus masuk lagi dalam kubangan demikian. Karena kita akan menjadi najis. Kalau sudah najis, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa. Itu yang terjadi. Ya, jadi tidak usah heran saudara, kenapa doa orang Kristen tidak dijawab, atau tidak mendapat jawaban, atau tidak mendapat penghiburan, atau tidak ada jalan keluar. Saudara, tanya dulu. Di rumah masih ada buku-buku demikian? Buku kitab dunia. Ya, masih melihat kalau beli majalah, saya bintang Taurus dan Gemini. Masih baca majalah, kalau saya sio kambing, sio monyet, sio anjing, tahu gak? Bintangnya apa tahun ini bagus apa ciong. Masih percaya kata orang. Ya, kalau kita pergi melawat orang meninggal, saya sio babi, dia sio apa, tidak boleh, mesti buang muka dan segalanya. Ya. Kalau kita masih lakukan demikian saudara, maka sayang 1000 kali sayang. Kita telah mengecewakan kasih karunia Tuhan. Berarti darah yang mahal itu kita injak-injak. Tapi udahlah, yang kemarin-kemarin karena kita tidak mengerti. Tetapi hari ini kita sudah mengerti. Kabarkan, beritakan kepada saudara kita seiman. Bahwa itulah yang menghalangi, salah satu sebab penghalang dosa kita, ya, penghalang doa kita sehingga Tuhan tidak menjawab. Imamat pasal 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, dia ini yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Aku sendiri. Berarti itu 2 ayat ini menyatakan, bukan kata pendeta. Ini 2 ayat ini bukan kata si Paulus. Ini 2 ayat ini bukan kata saya atau kata orang-orang. Tetapi ini menyatakan Tuhan sendiri berfirman kepada kita. Jadi jelas bahwa siapa yang berpaling dan bertanya kepada mereka, saudara, artinya apa? Artinya kalau kita punya kanker, oke, sengsara, saya tahu. Kalau kita punya sakit, susah, kita tahu. Wah, doa kita nggak dijawab-jawab soal masalah ekonomi, rumah tangga kita. Kita sudah doa semalam suntuk kepada Tuhan kita. Oh, kita sudah mohon apa kepada Yesus, tapi tidak ada jawaban. Saudara, jangan putus asa. Jangan mentang-mentang tidak ada jawaban saudara. Kita datang kepada hal-hal demikian. Karena firman Tuhan Yesus berkata apa? Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya. Artinya apa? Artinya, kalau kita masih percaya hal-hal demikian, berarti kita itu mendua hati. Mendua hati, ngomong mulut. Dan apa yang kita bilang, aku tetap cinta Yesus. Pernah dengar nyanyian itu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu keluar dari mulut kita. Tapi tidak dari sikap kita. Udah bilang ku mau cinta Yesus. Aku cinta si Harun tukang peramal. Mendua hati. Aku cinta Indonesia.
Tapi aku cinta juga tanah leluhur. Bagaimana saudara? Yang bingung siapa? Ya pemerintah bingung. Benar gak? Saudara, ada gak orang? Kalau kita, you sebagai presiden, you sebagai punya negara. Ada kamu mau warga kamu warga negara? Kalau kamu mau warga negara sana, lepaskan warga negara ini. Benar kan? Cengli dong. Nah sama Tuhan. Kalau engkau mau dipimpin oleh kuasa Tuhan, lepaskan semua itu dan ikut aku. Maka mati hidupmu. Miskin, kaya, sakit, sehat. Yesus akan bertanggung jawab. Maka damailah, sukacitalah kita. Maka bukan soal sakitnya berat. Orang sakit yang sekarang gak bisa bangun saudara. Mereka itu bisa senyum dan nginjil. Kenapa? Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan. Kalau kita sakit. Siapa yang tanggung jawab? Ya kita sendiri nanggung sendiri. Ya ngeluh apalah. Tapi kalau orang di dalam Tuhan benar-benar. Walaupun sakitnya lebih berat. Dia bisa tertawa dan tersenyum. Amin. Jadi kita mesti bedakan. Saya tidak bilang orang Kristen itu selalu hidupnya lebih itu. Enggak saudara. Zaman ada Yesus di depan kita yang memimpin. Ya. Kita lihat selanjutnya. Ya. Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 20. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah. Minta petunjuk kepada arwah. Dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Firman Tuhan menantang kita. Kalau anak kita ada masalah, kita sebagai papa dan mamanya, orang tua kandungnya. Anak ada apa kesusahan, minta sama papa mama, amin. Jangan minta sama tetangga. Malu kan? Aku kan masih hidup, papa mama ini masih hidup, susah-susah masih bisa membiayain kalian. Jangan kamu perlu sepeda, uang sekolah, kamu minta sama tetangga. Konsepnya sama cara berpikirnya. Kita sebagai umat, Tuhan sebagai pencipta kita, dan Yesus sebagai juru selamat kita. Coba kita bilang sudah, aku tetap cinta Yesus. Tetapi kalau kita ada masalah, suami tidak pulang, istri nggak benar, anak-anak brengsek, usaha pailit, hidup ekonomi susah, dan segala penyakitan di badan kita. Kalau kita punya pikiran, coba aku cari si Pak Yusuf, tukang ramal. Sama nggak dengan anak kita? Yang tidak mengandalkan kita sebagai papa mama. Sedih nggak kita? Malu nggak kita? Nah Bapa yang di surga, Yesus yang sebagai juru selamat kita, dia juga tidak menghendaki demikian. Kalau ada masalah, datanglah kepadaku. Jangan pergi kuburan. Jangan minta kepada tempat-tempat keramat. Apa yang bisa mereka berikan kepada engkau? Sedangkan mereka sudah mati dan tidak bangkit lagi. Kuburnya dan tulangnya ada di situ. Mintalah kepadaku. Kalau Yesus mau bicara gitu kan sangat indah. Yesus walaupun sudah mati, tetapi dia bangkit dan tulangnya tidak ada dalam. Kenapa kita minta petunjuk kepada orang-orang mati? Kenapa tidak kepada orang hidup? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun sudah mati, dia hidup. Jelas firmannya kok. Kalau kalau kita suka diperlakukan demikian sama anak-anak kita, ya engkau perlakukan demikianlah pada Tuhanmu. Kalau saya tidak suka diperlakukan demikian, maka saya juga tidak akan melakukan demikian terhadap Tuhan kita. Amin. Nah kita lihat. Nah, sekarang kita masuk. Berarti kita sudah tahu bahwa Tuhan itu melarang kita, tahu nggak, untuk berhubungan dengan
arwah-arwah atau mengaku dirinya orang-orang yang sudah meninggal dan arwahnya bisa berhubungan dengan kita supaya kita jelas, ya. Jadi sebelum saya mulai, kita akan membahas tentang mengungkapkan, ya, mungkin pandangan umum apa itu upacara kematian. Upacara kematian dipercaya sampai sekarang adalah satu upacara tradisi, tahu gak? Yang dilakukan supaya menghantar, ya, menghantar itu arwah ke alam gaib sana. Jadi masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya suku bangsa, mempunyai caranya sendiri menghantar yaitu arwah yang meninggal ke tempat di alam baka sana. Nah, saudara, jadi di sini menyatakan kepada kita apa? Kita lihat pandangan umum mengenai upacara kematian. Kenapa ada upacara kematian? Saudara, kita jelas bahwa hari ini, bahwa kita ini beda dengan makhluk lain. Kita beda dengan babi. Kita beda dengan segala binatang di dunia ini. Kenapa saudara? Karena kita boleh selidikin yang punya upacara kematian hanya manusia saja. Ada nggak? Kau monyet itu engkongnya mati, tahu nggak? Cucunya bilang, ayo kita ngadakan upacara buat engkong kita, monyet itu meninggal. Nggak ada. Kalau babi keluarganya ada yang meninggal, ada nggak babi bilang, ayo kita ramai-ramai, ya ceng-ceng atau apa, ya nyanyi, apa untuk ngantar arwah babinya ke surga? Nggak ada. Kenapa? Hanya manusia. Nah, di sini satu tantangan buat kita. Ini menyatakan bahwa secara daging dan tubuh kita tidak beda dengan binatang lain. Babi, binatang lain juga punya darah. Babi juga punya jiwa. Ya, babi juga punya segala yang kita miliki. Tetapi ada satu yang dia nggak punya, yaitu roh. Maka dia tidak ngerti. Sesudah mati itu mau kemana nggak ngerti. Tapi kalau kita yang memiliki roh, yang masih tersimpan di sini, yang disebut saudara kembar kita ini, maka hati-hati. Berarti kita itu tahu bahwa suatu hari kita akan mati. Nah, di sini bedanya makhluk Tuhan yang mulia dengan yang lain. Maka saya tanya, kenapa disebut mulia? Ya, kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kenapa serupa? Karena Tuhan itu roh adanya. Maka di dalam kita itu roh adanya. Amin. Nah, jadi jelas bahwa kita selama ini beribadah mencari Yesus adalah mencari jalan menuju surga di alam roh. Kita lihat kedua, adanya kehidupan sesudah mati. Jadi umumnya orang percaya bahwa sesudah mati ini ada kehidupan lain. Itu kita aminin, ada kehidupan kan. Kita mati juga akan bangkit lagi bersama Yesus. Itu kita sama setuju. Tapi yang bedanya adalah pandangan sesudah mati itu di sana itu bagaimana? Iya kan? Apa seperti film Ghost? Ya, apa seperti film sinetron, saudara? Atau seperti si Manis Jembatan Ancol? Ya, atau seperti Tuyul dan segalanya, model begitu. Nah, saudara, nah itu yang berbeda. Dari bangsa yang satu, kebudayaan satu, itu yang berbeda. Demikian juga kita saya sebagai orang turunan Chinese juga berbeda. Nah, saudara, itu. Tapi semua mengakui adanya kehidupan sesudah mati. Kenapa mengakui? Sarjana aja mengakui. Sampai hari ini sarjana itu masih garuk-garuk pala. Kehidupan di sana bagaimana? Dia selidikin. Ini ada bukunya, nah saudara, kalau suka nonton Discovery, itu seru saudara. Kalau saya suka nonton, nah, itu cerita ilmiahnya. Sekarang tau gak, itu pala orang tau, yang dia kaya, dia asuransikan, tau gak, sampai suatu hari dia mati, itu palanya aja diawetkan. Di dalam satu tabung yang dingin. Ya, supaya nanti kalau ditemukan orang obat, tau gak, kan teknologi maju. Jadi pala itu otaknya dikeluarkan, tau gak? Ya, dan bisa cloning gitu maksudnya. Dari selnya itu dia cloning saudara menjadi manusia. Nah, palanya tinggal diganti saudara dan isikin otaknya dia, maka dia hidup kembali. Sampai sekarang orang ngantri itu. Nah, berapa miliar itu dia bayar, dia berani saudara. Itu menandakan apa? Kenapa hanya pala? Itu bagi yang uangnya pas-pasan buat beli palanya. Kalau palanya tabungnya kan bisa rame-rame, ya kan? Tapi kalau seluruh badannya berapa puluh lipat lagi, berapa triliun saudara. Kalau dihitung
uang Indonesia. Itu bos-bos ini, orang-orang raja duit nih, pada ngantri beli itu tabung itu. Nah, saudara, itu di luar negeri itu benar. Saya baca, nonton di Discovery, itu benar, saudara. Nah, itu diawetkan jenazahnya supaya suatu hari dia bisa hidup lagi, saudara, karena teknologi udah maju. Apakah demikian? Saudara, kita lihat. Terus ada lagi sarjana ilmuwan berkumpul menjadi satu, membangun satu wadah, yaitu menyelidiki kehidupan sesudah mati. Apakah orang mati itu? Bedanya bagaimana orang mati dan hidup? Apakah ada kehidupan di sana dan bagaimana? Saudara, itu benar dia selidikin. Dia caranya bagaimana, saudara? Dia minta izin, ya, minta surat kepada keluarga yang keluarganya ini, orangnya itu udah mau meninggal. Menurut dokter nih tinggal berapa lama lagi. Dia pergi minta izin sama keluarga. Ya, minta izinnya maksudnya apa? Buat analisa pengetahuan sebagai menyumbangkan sebagai bahan untuk pengetahuan. Ya di luar negeri kan nggak, pikirannya kan terbuka. Kalau memang ini udah mau mati bisa berguna untuk ilmu pengetahuan, ya dia donorkan istilahnya. Jadi dia tanda tangan. Apa yang dia lakukan? Itu para sarjana itu. Di dalamnya ada sarjana fisiologi, ada sarjana apapun semua, biologi dan segalanya semua di situ, orang-orang hebat. Apa yang dia lakukan? Dia mau lihat perbedaan saat orang mati dan hidup, bedanya di mana. Ada yang dimasukkan ke dalam tabung kaca yang tipis. Tipis sekali, saudara. Dia masukkan situ, saudara. Ya, dia mau lihat. Ya. Kenapa dia masukkan, saudara? Saat dia napasnya tinggal berapa detik aja, saudara. Berapa menit aja, saudara. Ya, menurut dokter itu udah nggak bokiu lah. Kalau dicabut alatnya kan dia mati. Ya, jadi keluarga udah setuju, ya mau diapain. Dia masukin, saudara. Dia nungguin. Dia pantau saat dia napasnya putus. Itu kaca ada yang retak. Itu tandanya apa? Ada sesuatu yang terjadi. Entah itu keluar atau apa, kita nggak tahu. Nah, saudara, sebelum kita kenal foto aura, itu berapa puluh tahun mereka itu gunakan untuk apa? Untuk memantau, saudara, yaitu orang yang meninggal itu. Dia fotoin, saudara, bagaimana keadaannya. Itu orang itu semacam foto aura itu keluar, ada sesuatu yang keluar. Terus ditimbang, saudara, di timbangan yang sangat peka. Lebih peka daripada timbangan emas, saudara. Mau lihat katanya orang mati lebih berat. Oh, berat kan, saudara. Enggak, orang mati itu lebih ringan. Ditimbang, saudara. Ditimbang. Dan ada yang berkurang. Saudara, ini dianalisa oleh para sarjana. Dan ada lagi, saudara. Dia cari orang-orang yang pernah mati suri. Mati suri tahu? Mati nggak lama hidup lagi. Dia cari, dia wawancarain, saudara. Dia juga cari orang-orang yang sekarat, yang masih bisa ngomong, dia wawancarain. Apa jawaban mereka? Saudara, jawaban mereka, saudara, hampir sama. Waktu ya udah mati nih, hidup lagi toh. Dia bilang dia udah mati, saudara. Enggak mati begitu ya kayak hilang gitu, enggak. Enggak tahu di alam mana itu dia masih kayak hidup, saudara. Ya ada yang nggak mengangkat dirinya, dia masih bisa lihat jasadnya yang meninggal itu, saudara. Di awang-awang ini, saudara. Dia bisa lihat. Dan akhirnya sampai satu tempat, dia mesti melalui satu terowongan yang disebut terowongan cacing. Wah, yang muter di, saudara. Itu banyak yang sudah lihat, saudara. Nah, ada yang sampai ujung melihat sinar. Itu ini terlepas daripada agama, kepercayaan. Ya, berarti manusia, siapapun dia, akan mengalami hal demikian. Ada yang melihat sinar, balik lagi. Ya, bisa cerita. Ya, kalau yang nggak bisa cerita, berarti nggak balik lagi, saudara. Kita nggak tahu ya ceritanya. Ini ceritanya yang udah bisa balik, saudara. Itu yang dia pantau. Nah, saudara, jadi dia cerita, saudara, pengalaman dia. Ya, kayak ceritanya Melowong, Raja Neraka, yang dulu saya percaya kalau ini ini yang suka ada di gambar-gambar di tempat-tempat ibadah, saudara, ya, suka kalau hati jahat dikorek, ya, kalau lidah yang jahat dipotong, ya, dan apa, saudara, disate dan segalanya. Itu benar karena orang yang sudah pergi ke sana hidup kembali, saudara, cerita. Nah, jadi bukan karangan. Nah, saudara, ini yang terjadi. Jadi kita mengakui bahwa adanya kehidupan sesudah mati. Nah, para sarjana itu, saudara, sampai hari ini, apa yang dia analisa, apa yang dia cari, tidak mendapat jawaban, maka, saudara, yang pasti sesuai dengan pikiran dia, pada jawabannya sudah ada di Alkitab. Nah, tapi yang sesuai pikiran dia kan belum dapat. Jadi, saudara, apa yang mereka lakukan terhadap memandang upacara kematian itu?
Nah, satu sisi dia menyelidiki, berarti dia sanksi percaya apa tidak. Tapi satu sisi orang namanya juga profesor dokter kan pinter, lihai kan. Satu sisi dia cari amannya. Jadi tiap hari, tiap minggu tahu gak? Walaupun sarjana, ya walaupun apa, dia tetap bawa Alkitabnya ke gereja. Dia mau cari safe-nya aja, amannya aja. Itu menandakan apa? Menandakan mereka pun percaya. Rohnya percaya suatu hari akan mati dan akan pergi kemana. Karena tidak ada jawabannya kemana, mereka cari aman ya ikut Yesus. Makanya para dokter masih ke gereja. Sarjana masih ke gereja minggu. Coba lihat di luar negeri. Itu orang-orang yang ke gereja bukan orang-orang bego. Nah, yang top-top semua. Kenapa mereka pergi? Karena secara tidak sadar rohnya mengakui hal itu. Tapi belum bisa diterima dengan akal sehat. Nah saudara, terus kepercayaan, kehidupan di sana sama dengan di dunia. Nah ini termasuk kepercayaan saya dulu. Jadi di sana itu seperti di dunia. Perlu makan, bisa lapar. Perlu minum, bisa haus di sana. Perlu pakai, perlu uang, perlu baju, perlu ranjang, perlu kendaraan. Maka saudara, kalau ke tradisi kami kalau udah meninggal, semua peralatan itu dibakar. Bukan bakar yang aslinya, kertasnya. Dari kertas. Nah supaya sampai ke sana, itu menandakan apa? Secara tidak sadar. Berarti saya ini percaya, ya dulunya nama. Di sana itu kehidupan sama dengan di dunia. Maka rame-rame kirim uang. Tiap bulan apa ya, bulan 7, cinyat pan, pak nyat pan, itu kirim uang. Cengbeng juga bawa uang, bawa makanan. Karena itu menandakan walaupun bagaimana kita itu masih percaya, orang itu masih percaya. Di sana itu kehidupan sama dengan di dunia yang akan kita bahas. Ya kepercayaan kedua yaitu reinkarnasi. Ya reinkarnasi adalah bahwa orang yang sudah mati, tahu gak? Rohnya akan diproses sampai suatu tahap akan lahir kembali ke dunia ini saudara. Lahir kembali ke dunia ini, tahu gak? Jadi menerima pahalanya. Kalau yang jahat sekali, tahu gak? Nggak balik lagi ke dunia ini. Yang murtad, yang jahat sekali, yang kurang ajar. Dia akan jadi jin. Ya, setan gentayangan. Nah, tapi kalau yang baik sekali, saudara. Ya, seperti orang-orang kudus juga nggak lahir kembali. Dia itu seperti orang yang sudah jadi dewa atau dewi. Yang balik kembali itu yang sedang-sedang. Ya, nah, yang suka bunuh tikus. Ya, yang suka bunuh binatang, yang suka makan binatang buas, ya, sadis gitu makan binatang, ya, ayam dimakan, bebek binatang, ya, ketemu cecak diinjak, ketemu kecoa diinjak, nah itu akan katanya datang kembali jadi binatang demikian. Akan menerima akibatnya itu kepercayaan reinkarnasi, ya. Nah saudara, selanjutnya saudara, ya, nah ada satu pilihan lagi dia bisa datang kembali lagi seperti manusia. Nah itu yang baiknya sedang-sedang, yang jahatnya sedang-sedang. Ya, misalnya ceritanya, dulu dia kawin, istrinya diambil orang. Maka katanya, ya, nasibnya nih menurut ramalan, hari ini dia lahir kembali, tukang rebutin istri orang. Kurang ajar gak? Ya, itu menurut ramalan. Ya. Nah ada ramalan, wah dia lihat ramalan, wah kamu tidak bisa punya istri satu, mesti 3 dan 4. Ya. Kenapa? Ya, istilahnya. Ya. Nah saudara, dia balikin lagi karena zaman dulunya dia suka ngerjain pokoknya macam-macam lah pandangan demikian saudara. Ya. Nah ada lagi orang yang cacat saudara, ya, kakinya ya, tabrakan saudara. Dia bilang sudah nasibnya, takdirnya karena dulu bagaimana dulunya suka pernah patahin kaki orang, maka lahir kembali terima. Itunya saudara. Nah itu menurut kepercayaan reinkarnasi. Nah hari ini saudara percaya yang mana? Nah itu pertanyaan kan? Benarkah orang kehidupan di sana seperti di bumi? Perlu makan dan perlu pakai. Dan perlu rumah, perlu selimut, perlu baju. Kalau benar, maka celakalah kalau kita mengikut Yesus. Di sana makannya kembang dong. Ya kan? Karena nggak ada kue mangkok merah kalau kita meninggal. Yang ada hanya karangan bunga. Kalau benar, di sana perlu rumah. Ya, tidak seperti rumah yang Tuhan janjikan, rumah Bapa yang di sorga. Maka celakalah kita kalau kita yang meninggal di dalam Tuhan. Karena anak cucu kita nggak pernah bakarin rumah yang dari kertas. Kalau di sana perlu mobil. Ya, nah saudara celakalah nanti di sana kita kecapean. Nggak ada mobil, nggak ada kendaraan. Nah ini pertanyaan penting. Hari ini iman kita di mana? Ya, nah kalau kita percaya nanti bisa lahir kembali menjadi manusia, menjadi binatang, menjadi apa?
celakalah kita. You know? Kalau kita keburu, kalau saya misalnya keburu rebut istri orang, nanti saya balik lagi, istri saya direbut orang. Oh, celakalah kalau sekarang saya pernah matain kaki orang, nanti saya balik lagi kaki saya patah. Lebih celaka lagi, itu babi yang kita makan, itu sapi yang kita makan, itu ayam bebek yang kita makan, kita balik lagi jadi santapan orang juga. Kalau benar. Nah sekarang kita cari jawabannya menurut firman Tuhan. Ya percaya kepada kepercayaan suatu tradisi itu hak masing-masing. Ya, jadi kita tidak berbicara hak orang, kita berbicara kita di dalam Tuhan ini, saudara. Ya, supaya kita mempunyai konsep, nggak bingung. Kalau begitu bagaimana? Kue mangkok merah mau, ya kembang mau kan kacau. You know, jadi acak-acakan kan. Kita lihat firman Tuhan, oke? No. Nah, kita lihat tentang tradisi meja abu. Kenapa banyak orang Kristen? Banyak orang dulu kami itu, papa saya melarang saya untuk menerima Yesus. Karena dia takut kalau sudah mati tidak ada yang biayain dia lagi. Kalau udah mati saya nggak bawa kue mangkok merah lagi buat dia makan. Maka dia larang saya setengah mati supaya jangan jadi orang Kristen. Ya. Dia takut nanti di sana dia nggak ada uang. Karena saya nggak bakarin uang lagi. Dia takut saudara, itu kuburan dia tuh, ya di arwah di tempat kuburan dia tuh sudah tidak terurus. Maka diancam saya. Ya. Nah saudara, demikian juga hari ini. Banyak sekali orang masih memelihara tradisi meja abu. Ya, leluhurnya atau orang tuanya, yaitu hak mereka kalau mereka yang belum mengenal tidak di dalam iman kita. Tapi kalau kita, Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Nah, karena kita mesti tahu jawabannya. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita kan ragu-ragu. Hari ini kita bongkar, ya. Nah, saudara, ada perbedaan antara firman Tuhan kita, kebenaran itu, mendengar yang pada umumnya kita percaya. Yaitu perbedaannya di mana menyangkut meja abu ini, yaitu cara orang manusia itu menjadi orang berbakti kepada orang tuanya. Nah kalau orang dunia, kalau dulu saya punya kepercayaan, mengajarkan kepada saya bahwa orang mati, sesudah orang itu mati, orang tua kita mati, kita masih mempunyai kesempatan untuk berbakti, benar kan? Masih bisa bikin haul lagi. You know? Nah saudara, sedangkan ajaran Yesus beda. Ajaran Yesus bilang, saudara, dia berkatakan apa? Kita baca Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi orang bilang ikut Yesus jadi anak yang bohau, anak yang nggak berbakti. Dulu saya nggak baca ini, saya pikir juga demikian. Papa saya nggak baca, jadi dia pikir anak yang ikut Yesus jadi anak bohau. Nggak bawa makanan, malah bawa kembang. Emang gue makan kembang? You know? Nah saudara, jadi tujuannya apa? Nah saudara, di sini kita lihat, kita harus menyatakan, justru mengikut Yesus, Yesus mengajarkan anak yang bohau menjadi anak yang berbakti. Amin. Cara gimana? Nah saudara, di sini bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Ini perintah yang keberapa? Di dalam 10 perintah Tuhan. Perintah pertama 1, ya, urusan dengan Tuhan. Ya. Perintah kedua, urusan dengan Tuhan. Perintah ketiga, urusan dengan Tuhan. Perintah keempat, urusan dengan Tuhan. Jadi sesudah 4 itu beres urusan kita dengan Tuhan, terus keluarlah perintah kelima. Perintah kelima, ya, hukum kelima, itu hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa mesti dihormati? Kenapa mesti dihargai? Kenapa nggak boleh kurang ajar sama orang tua? Firman Tuhan jelas mengatakan, supaya lanjut umurmu, supaya panjang umur. 1. Kedua, supaya apa?